kendala nggak? Mereka bilang nggak ada kendala, terutama di kakak yang belum 1 tahun. Nah, terus gimana nih solusinya? Karena ternyata ada kakak yang belum 1 tahun, tapi sebenarnya kakaknya kakak Cimahi karena ada perubahan. Iya. Perubahan data. Ya sesuai dengan belakang. Iya, akhirnya ya udah ada kakak pendamping. Oh berarti selesai ya. Selesai kan sesuai persyaratan itu. Nah terus ada apa lagi masalahnya nih di tim verifikator gitu kan? Iya. Ada nih Bu yang titik koordinatnya nggak sesuai. Oh gitu bisa ya titik koordinat nggak sesuai gitu kan? Di SMP 14 langsung terdetek waktu itu. Ya alhamdulillah gitu. Berarti ini udah selesai lah. Akhirnya sampai SPMB selesai. Nah, udah kita fix ya udah umumin. Cuman untuk domisili ini kemarin memang pas rapat dengan polisi itu ada yang masyarakat yang menyampaikan aduan. Ada yang titik koordinatnya tidak sesuai. Kok dia lebih jauh tapi keterima, saya yang lebih dekat tapi kok nggak masuk. Saya akhirnya baru tahu kan Bu Sekdes ini, Pak katanya ada operator yang mengubah koordinat. Saya panggil tim, gimana? Tidak ada Pak, kami kan tidak kurang koordinat kan. Akhirnya operatornya ke dinas, dan kunjungan ke situ. Dan memang setelah dibuktikan memang ada kekeliruan. Memang karena itu kalau verifikator karena di situ alamatnya RW ya mungkin dia tidak membahas sampai titik koordinat yang bisa digeser seperti itu. Jadi waktu itu ya verifikator ya sudah ini sudah sesuai kan dengan kami keluarga sesuai ternyata ada aduan seperti itu. Karena kami tetap sesuai dengan aturan kalau kakak belum 1 tahun misalnya ada famili lain itu tidak kami terima di sini. Tidak bisa sudah hanya strike makanya begitu kemarin. Kenapa ini bisa? Karena kami tidak bisa itu. Salah. Bisa geser menurutnya. Gitu. Jadi di verifikator ya setuju saja ternyata ada aduan beda antara Lupangan sama 1 RW katanya. Ternyata beda. Yang satu fotonya tuh di sebelah sini agak jauh katanya seperti itu kondisinya seperti itu. Iya. Ya ini ya. Kondisi itu karena kalau memang kecurangan ya. Iya. Kita kan jujur itu kan baiklah kita slogan gitu seperti itu. Kalau nggak diterima gitu di diskualifikasi nanti silakan daftar ke sekolah swasta aja. Nanti kita bantu biaya SPP-nya. Aku Bapak dorong kalau dia belum masuk DTKS koordinasi dulu di kelurahan untuk daftar DTKS gitu. Untuk Pak RW-nya juga kooperatif ya. Jadi beliau sampai keliling ngantar ke rumah-rumah sama Pak RT. Nah, kita kabari putaran Pak RT. Iya Pak, itu sama. Juga ya nanti dalam sosialisasi gitu masyarakat yang memang istilahnya melaporkan titik koordinat yang tidak sesuai. Nah itu kan ada pasal-pasal itu yang dimunculkan gitu sehingga ada penegasan gitu sehingga nanti seperti misalnya kan kita juga untuk jalur prestasi non akademik itu kan ada penegasan sertifikatnya syaratnya seperti ini. Nah begitu juga nanti untuk jalur domisili ada penegasan itu syaratnya seperti ini. Ketika syarat ini tidak terpenuhi ya berarti secara otomatis itu terdiskualifikasi. Butuh yang udah deh to the point pelanggarannya apa-apa aja. Nah itu mungkin perlu kita ini juga gitu ya. Iya, dimasukin aja poin-poinnya sehingga nanti memudahkan mereka dan memudahkan kita juga gitu ya. Memudahkan mereka dan memudahkan kita insya Allah. Iya, terus mudah-mudahan ada ini mah bukan sebagai sesuatu yang berat lah ya. Ya masih bisa kita atasi ya. Kasus seperti ini terjadinya itu hampir di seluruh Jawa Barat kan. Orang-orang memindahkan titik koordinat bahkan di luar Jawa Barat juga seperti itu gitu. Jadi terutama di kota-kota besar gitu karena menyiasati itulah karena ada stigma sekolah favorit gitu ya. Jadi mereka ingin mengejar ke situ kemudian karena kapasitas terbatas berupaya ngakalin aturan
kunjungan lapangan ini apa yang didapat? Ya, berdasarkan hasil kunjungan CSMP 6 Cimahi berkaitan dengan perubahan titik koordinat ya, yang merupakan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB. Ini alhamdulillah sudah ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, sesuai dengan regulasi yang berlaku, ketika terbukti memang ada pelanggaran, berarti siswa tersebut diskualifikasi. Dan di sini terbukti ada 3 orang siswa yang sekarang sudah didiskualifikasi atau belum? Sekarang sedang proses diskualifikasi. Nah, jadi nanti kita akan coba untuk kemudian mengurut siswa yang ada di bawahnya untuk melakukan daftar ulang. Jika ternyata siswa yang di bawahnya sudah tersalurkan, mereka sudah bersekolah, berarti 3 kursi di SMP 6 ini akan kita biarkan kosong. Nah, ini jadi ini pelajaran buat semua pihak bahwa suksesnya SPMB menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas dan sekolah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat Kota Cimahi secara keseluruhan. Apakah ada jawaban mendorong dilakukan audit sistem terhadap IT? Untuk sistem, kemarin memang ada beberapa hal yang sudah kita coba sampaikan ke Disdik untuk dilakukan perbaikan ya untuk pelaksanaan SPMB ke depan. Terutama nih rating yang harus keluar, kan? Yang kedua, informasi yang lebih jelas dan detail itu berkaitan dengan teknis pendaftaran. Yang ketiga, terkait dengan titik koordinat itu diupayakan udah bisa ngunci. Nah, udah bisa ngunci dan mendeteksi kalau bisa jika memang terlihat gejala yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan melalui KK dan KTP. Nah, sekarang ini masalahnya masih ada persepsi yang bias. Jadi titik koordinat itu sebagian mengartikan sekupnya RW. Nah, padahal kan seharusnya titik koordinat itu di lokasi tempat tinggal. Kalau sekupnya RW kan terlalu luas.